dari pemilu 2024 ini, raihan PKB di Kabupaten Bandung itu sampai fantasi 12 kursi. Itu fenomena pertama kali kalau nggak salah ya, dari 6 sampai 12. Nah kan dalam waktu sekian singkat bisa mengubah keadaan. Apalagi kan untuk Kabupaten Bandung, ya sejak 20 tahun terakhir didominasi oleh Partai Golkar. Kolaborasi saya dengan Kang Haji Cucun waktu kemarin 14 Februari ya terlaksana. Dari angka sebelumnya 143.000 suara PKB 2018 kemarin mencapai 447.456 suara dan 12 kursi. Nah untuk provinsinya 2 kursi dan pusatnya 2 kursi. Total pusatnya di 517.000 suara. Sekarang soal pilkada, Pak. Ini saya dengar, Pak, saking superioritas Bapak gitu ya, dengan prestasi kemarin. Ini ada isu di bawah katanya Kabupaten Bandung dengan kota kosong, Pak. Isinya kan pertanyaannya, saya sih wani ngelawan Bapak Bandung gitu, dengan gugatan seperti ini, Pak. Kan sekarang itu menyisakan tiga partai, dari PKS dan Golkar. Kemungkinan bisa saja terjadi. Mungkin juga bisa dengan kota kosong. Kemarin tuh kalau nggak salah saya besok kita ada Raffi Ahmad sih, betul. Itu bukan berarti Kang Raffi mau jadi wakil. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha dalam podcast Mata Lokal Memilih. Podcast ini membahas soal dinamika pilkada serentak khusus di Jawa Barat. Bersama saya sudah ada politisi berbakat, ulung dan fenomenal, dan sekaligus juga pemimpin daerah, Bapak Bupati Bandung, Dadang Supriyatna. Satu-satunya bupati di wilayah Bandung Raya, karena yang lainnya PJ. Makanya saya menyebutnya beliau Bapak Bandung. Pak Dadang ini saya sebut Bapak Bandung, ya. Karena di wilayah Bandung Raya hanya satu-satunya Bapak yang jadi bupati. Karena di wilayah lain kan masih PJ, Pak. Ya. Masih PJ semua. Nah, Tribuners, kenapa saya ngotot pengen ketemu beliau? Karena beliau ini sosok politisi dan pemimpin daerah yang fenomenal. Dari segi politik misalkan beliau ini membangun karirnya jadi nol, dari ketua RT kalau nggak salah, Pak, sampai kepala desa, DPRD, kemudian yang paling fenomenal kemarin itu beliau ini dari PKB, kemarin pemilunya berhasil memborong raihan kursi di DPRD Kabupaten Bandung sampai 12 kursi. Dan itu dicapai dalam waktu, ya kalau bicara periode, dalam kurang dari 3 tahun. Nah itu makanya saya tertarik. Belum lagi untuk urusan soal kiprah pembangunan. Saya melihat ada pembangunan rumah sakit dan pendidikan. Karena dua hal itu kan kesehatan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pak, ini pertama nih, kok sebegitu fenomenal? Dari mungkin bisa di-spill dikit, dari mana awalnya Bapak mengawali ini semua mungkin gitu. Pertama, saya berawal dari niat lillahi ta'ala yang tentunya ingin membangun Kabupaten Bandung. Karena dari tahun 98 itu saya sudah jadi kepala desa. Saat itu baru usia 26-27 tahun. 26 tahun? Ya. Okay. Dan disitulah saya melihat bahwa cita-cita ini terbangun karena melihat saya harus berkiprah gitu. Nah, melalui dengan ketekunan, kerja keras, dan tentunya meminta kepada Yang Maha Kuasa, ya akhirnya proses dan perjalanan yang saya lalui ini adalah ada izin dari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena semua ini atas izin dari doa Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, karena kita selaku manusia biasa hanya mempunyai keinginan dan cita-cita. Ini semua ini atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bapak ini kan lahir dari daerah pertanian, Pak, di Tegaluar kalau nggak salah. Betul. Nah dari Tegaluar saya sempat baca juga, sempat jadi jualan termos, jualan batu bata, jadi pemborong rugi, setengah miliar sampai jatuh terpuruk lagi ke bumi gitu, Pak. Dan kemudian seperti ini, Pak, ada cerita pahit apa dalam kehidupan Bapak sehingga Bapak harus ngerasa orangnya kudu survive, orang kudu maju gitu, Pak. Ya. Pertama, kalau saya melihat dari perjalanan hidup saya ini sedikit saya mengulas. Yes. Saya teringat pada waktu kelas 2 SD ya.
Waktu itu saya sekolah di MI. Ibu saya menceritakan bahwa tentang kehidupan ibu saya. Nah, sampai ibu saya itu mengeluarkan air mata. Nah, disitulah air matanya itu langsung ke pipi saya. Dan saat itulah saya mempunyai niatan mengangkat harkat derajat orang tua. Dan waktu perjalanannya sedikit mengulas dari kelas 2 SD itulah mulai saya di sekolah jualan es termos. Pas bulan puasa jualan dulu babalonan, petasan segala macam, dari uang Rp800 satu bulan itu saya sampai menjadi 15.000. Dari 15.000 itu saya bisa membeli pakaian satu setel untuk lebaran dan bisa memberi kepada ibu saya. Nah, setelah itu saya sekolah SMP. Pada waktu SMA saya pindah ke STM karena kondisi lingkungan saya tidak betah. Dan kebetulan kakak saya itu mencalonkan kepala desa tahun 89. Nah, karena kakak saya testingnya nggak tahu ada bagaimana, nggak lulus, disitulah saya mempunyai itikat bahwa saya harus bisa menjadi kepala desa dan menjadi bupati di usia 49 tahun. Artinya cita-cita itu memang sudah tumbuh pada saat saya kelas 2 STM saat itu. Saya tekuni semuanya dan tahun 93 saya menikah, 95 saya bikin perusahaan, 96 saya dapat pekerjaan di Rengas Dengklok, Kerawang. Nah, disitulah terjadi antara harga satuan kabupaten dengan Jabotabek beda. Jadi ruginya bukan rugi karena kebocoran atau apapun, karena memang negosiasi awal yang tentunya ini menjadi gambaran kalau ada transaksi atau apapun harus dihitung dulu gitu. Ini sebagai pengalaman. Nah, akhirnya pekerjaan selesai, tapi konsekuensinya rugi. Ya, kita selesaikan. Ya, kita menanggung rugi. Nah, disitulah saya walaupun rugi secara materi, tapi saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Saya pengalaman sampai bisa menghitung dari mulai perencanaan sampai pada pelaksanaan. Ya, alhamdulillah dengan konsultan waktu itu. Memang terjadi terpuruk. Saya itu ya ingat guru saya menyampaikan bahwa nitip wak mah jangan sampai ngejual iman, itu aja. Dan disitulah saya diminta untuk syukuran syukuran rugi. Ya. Emang rugi ya, setengah miliar waktu itu tahun 96. Itu awal mulai membuka perusahaan. Saya sebagai direktur kan. Nah, itu kerugian itu akhirnya saya tekunin lagi pas bulan puasa 3 bulan lah saya mengalami. Akhirnya saya kembali lagi ke Liobata membantu ibu saya, cukup hanya mendapatkan uang Rp10.000. 10.000 itu saya bisa membeli beras untuk anak istri saya, karena saya baru punya anak satu waktu itu. Terus saya tekunin lagi, saya minta doa lagi kepada Allah pas bulan puasa. Saya yakin itu pas malaman 21 Ramadan ya saat itu 97 lah kalau nggak salah, 96 97. Tiba-tiba ada telepon ke rumah saya. Dang, ada proyek. Di mana nih? Di Gatsu katanya. Berapa miliar? Walaupun dalam kondisi itu saya sedang down. Tapi saya yakin doa saya dikabul gitu. Udah 1,5 M katanya. Ya udah, besok ketemu. Langsung saya besok pakai angkot. Besoknya berangkat pakai angkot, mampir ke kakak saya di Ciwastra, saya pinjam mobil dikasih pinjam, dikasih lagi uang 10.000 untuk beli bensin. Nah, saya langsung ke Gatot Subroto, disitulah ada Bandung Supermall. Bandung. Ngapain di sana? Ya bekerja saya di situ. Bandung Supermall. Akhirnya saya melawan 9 perusahaan. 9 perusahaan karena saya hasil pengalaman dari rugi yang di Kerawang ini, banyak pengalaman. Akhirnya saya hitung semua akhirnya saya dapat tender.
Oke. Ya, saya dapat tender, saya dapat pekerjaan 1,5 M waktu itu dengan tidak punya modal. Iya. Akhirnya saya yakin atas doa saya Allah mengabulkan. Akhirnya saya keliling kepada teman-teman. Saya ingat orang Majalaya bantu saya. Saya hanya butuh 15 juta. Sampai Pak Hera juga bengong. Kenapa ini 1,5 miliar hanya 15 juta? Saya sanggup, Pak. Saya dengan uang segini saya sanggup untuk mengerjakan proyek. Akhirnya saya dapat pinjaman waktu itu 2,5 juta dulu. Saya waktu itu orang lain berpikir untuk Lebaran, saya membuat direksi kit. Habis Lebaran bekerja selama 2 minggu, saya minta opnam. Akhirnya saya dapat 28 jutaan. Pembayaran pertama saya langsung kembaliin. Kedatangan Pak Hera itu bengong. Kenapa? Karena dikiranya mau nambah yang sisanya baru 7,5 juta. Saya kembaliin. Jadi saya kembaliin, selesailah. Artinya udah gini Pak, kalau nanti kita butuh lagi saya pinjam lagi. Oke. Nah, disitulah mulailah saya bisa punya mobil lagi. Oke. Jadi Bandung Supermall itu yang Trans Studio sekarang itu dari basement, lantai 1, lantai 2, retaining wall dan lift lobby utama itu saya yang bikin Pak. Jadi disitulah saya mulai. Nah cuman perubahan manajemen karena saat itu 97 ya. Habis pemilu 97 akhirnya perubahan manajemen dari borongan ke harian. Nah saya mau diminta oleh Utama Karya waktu itu, cuman saya punya idealis. Saya nanya berapa gaji waktu itu, hanya dikasih 1,5 juta. Oh maaf, otak saya masih sanggup 10 juta per bulan. Akhirnya saya nitip karyawan saya 250 orang, silahkan gunakan. Saya keliling langsung mengajukan di Kewaluyaan, di Rancaikek, Rancaikek, di Linggar, terus di Gunung Guntur Garut. Setelah itu saya dapat pekerjaan di Kodiklat 250 unit perumahan. Nah disitulah saya diminta untuk jadi kades. Dari setelah itu sudah menggantikan bapak saya sebagai ketua Waktu itu, RT. kadesnya bukan pemilihan kayak sekarang kan, Kang? Ya sama pemilihan. Udah ini. Pemilihan. Dulu itu kan dipilih, bahkan di panggung dulu di satu titik pemilihannya. Kalau sekarang kan ada beberapa TPS gitu kan. Nah waktu itu saya diminta oleh kakak saya, Dang, banyak tokoh masyarakat yang datang, kumaha gitu nyalongan kepada saya jawab, kenapa kumaha lamun menang gitu. Jadi menang. Lain kumaha mun eleh. Bukan, saya kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya kalau punya keinginan saya tuh harus mencapai. Gitu. Ya halus bukan begitu, ini perusahaan, kita merintis ini kan susah payah gimana. Oh iya, minta waktu dulu seminggu istiharoh. Akhirnya setelah 1 minggu saya istiharoh dapat gambaran bagus, saya kumpul lagi udah siap. Gitu. Nah, tahun 98 saya jadi kepala desa. Sorry tadi saya potong dulu. Ini tuh jualan es termos teh nunggu riling teh kalau di sekolah. Oh di sekolah. Sekolah itu saya bawa es termos. Saat itu pakai sendal saya juga sekolah ya. Nah simpan aja di depan, saya sekolah, pas istirahat jualan. Gitu. Terus setelah itu baru keliling. Gitu. Keliling jualan es. Nah kan tahun 95 rame ya teh. Tahun berapa ya? Saya adalah tahun 90. Tahun 80 sekian lah. Ya. Musim kan lah, zaman-zaman saya juga nguriling jalan es kan. Berarti tahun 85-an, 80. Saya 86 baru lahir, Kang. 80 sekian. Oke. Kemudian jadi kades lah 2 periode ya kan? 2 periode. Jadi kades 2 periode. Nah, yang keduanya saya diminta untuk jadi dewan. Jadi yang jadi dewan, meminta jadi dewan itu bukan saya. RT, RW, tokoh masyarakat datang ke kantor. Saya kan baru 2 tahun yang periode kedua itu. Udah, waktosna jadi anggota DPRD. Apa maksudnya? Itu ngusir atau enggak? Ini perizinan pabrik belum selesai. Oh, jadi tugas saya itu jadi anggota DPRD untuk menyelesaikan. Kalau gitu saya minta ya PJ-nya kakak saya. Kakak saya yang dulu pernah mencalonkan di Gunting teh dulu malah. Akhirnya bisa lah itu. Maka kakak saya jadi PJ, saya mencalonkan anggota DPRD tahun 2009. Di Golkar? Di Golkar. 2 periode kan? Ya, jadi terpilih 2 periode. Setelah 2 periode saya mencalonkan ke provinsi. Ke provinsi baru setahun saya mencalonkan bupati.
Nah ini menariknya kan dari Golkar Kang, dari Golkar kan. Ya. Terus kemudian 2020 maju pilkada. Betul. Oke, PKB. Nah Kang, itu dalam kurun waktu 2020 sampai sekarang ini kan, saya sih indikatornya seperti sederhana. Dari pemilu 2024 ini, raihan PKB di Kabupaten Bandung itu sampai fantastis 12 kursi. Itu fenomena pertama kali kalau nggak salah ya, Ya. Kang. Dari 6 sampai 12. Nah Kang, itu dalam waktu sekian singkat bisa mengubah keadaan. Apalagi kan untuk Kabupaten Bandung, ya sejak 20 tahun terakhir didominasi oleh Partai Golkar. Ya. Gitu kan. Spill dikit kan. Oke. Saat itu saya mencalonkan 2020 itu kan masih anggota DPRD Iya. provinsi. Cuma rekomendasi saat itu bukan ke saya. Yes. Ya, karena bukan ke saya, akhirnya saya juga tidak memaksakan saat itu sebenarnya. Hanya di sini peranan NU yang meminta kepada PKB ya saat itu. Akhirnya minta Kang Haji Cucun untuk mencalonkan bupati saat itu NU itu. Tapi Kang Haji Cucun sebagai ketua fraksi, beliau karena sudah ditugaskan oleh ketua umum, hanya tidak ingin mencalonkan. Nah saat itu NU meminta, gimana kalau Kang DS gitu. Oke. Nah silakan dibicarakan segala macam. Akhirnya saya diundang dan alhamdulillah saat itu Kang Haji Cucun langsung bawa ke ketua umum Pak Muhaimin. Saya ingat waktu itu pas ulang tahun PKB ya, tepat 23 Juli. Dan mungkin sekarang itu 23 Juli sekarang itu mungkin 4 tahun. Saya dikasih KTA oleh ketua umum. Padahal saya tuh waktu itu masih anggota DPRD, tapi saya udah sepakat dengan keluarga, oke mengundurkan diri aja. Nah disitulah berangkat, alhamdulillah dengan supporting Kang Saan, Kang Haji Cucun, Kang Agus Yasmin, keluarga semua. Akhirnya saya dapat 3 partai, yaitu PKB, Nasdem, dan Demokrat saat itu, Pak Endang. Nah setelah dapat 3 partai, detik-detik akhir saya dapat PKS. Ya, akhirnya 4 partai berkoalisi. Sudah berkoalisi ya pemilihan dan alhamdulillah terpilih gitu ya tahun 2020 itu tanggal 9 Desember. Ini semua berkat kekompakan semua, juga Kang Haji sebagai ketua timnya, partai koalisi semuanya, keluarga kompak. Akhirnya saya terpilih walaupun ke MK melalui proses ya, hanya dilantik tanggal 26 April 2020. Saat itu dalam kondisi COVID. Di suatu sisi saya terpilih dan dilantik dalam kondisi COVID, saya harus bisa menyelesaikan janji politik. Nah disitulah saya menggunakan teori ilmu pemerintahan, teori ilmu politik, teori ilmu ekonomi. Kebetulan saya S3-nya di manajemen SDM dan teori di dalam Al-Quran implementatif. Nah kolaborasi itu alhamdulillah terwujud dan tentunya ini di luar dugaan karena tidak daya nalar kita tidak di luar dugaan. Kenapa? Kenapa? Ini skenario Allah saya lihat. Kenapa demikian? Karena saya ingin memuliakan ulama saat itu. Bayangkan saja 109 miliar saya harus bisa membuktikan dalam kondisi PAD yang saat itu 960 miliar. Tapi saya optimis dalam hal ini bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, alhamdulillah tahun pertama itu 2021 dari APBD-nya 960 miliar PAD-nya itu bisa mencapai 1 triliun sekian. PAD-nya. Nah, tahun 2022 bisa meningkat di 1,1 triliun sampai 1,2 triliun. Tahun 2023-nya kemarin mencapai 1,3 triliun. Nah, disitulah pendapatan. Kenapa ini peningkatan pendapatan? Karena ada beberapa strategi. Gitu. Bagaimana untuk bisa membuka lapangan kerja dengan cara memudahkan perizinan tentunya. Karena saya jujur kerja siang malam ini selama 3 tahun ini bagaimana untuk bisa menembus PAD 1,3 triliun, bagaimana untuk bisa merealisasikan rumah sakit yang 5 rumah sakit, membangun 28 unit SMP baru dan juga sekarang baru 20 unit SMP baru, bagaimana untuk peningkatan IPM Kabupaten Bandung, ini semua dicurahkan dan alhamdulillah
Ya, Oke. realisasi. Sekarang soal pilkada Pak. Ini saya dengar Pak, apa namanya, saking superioritasnya Bapak gitu ya, dengan prestasi kemarin, ini ada isu di bawah katanya, Kabupaten Bandung kemungkinan kota kosong Pak. Sehingga kan pertanyaannya, Sasin wani ngelawan Bapak Bandung gitu kan, dengan kekuatan seperti ini Pak. Kan sekarang tuh menyisakan tiga partai, PDIP, PKS, dan Golkar. Tapi isu-isunya saya dengar di bawah kota kosong Pak. Karena saya sih wani ngelawan Bapak Bandung, menanggapi itu Pak. Setelah kita melalui proses pemilu kemarin, saya kebetulan diperintah oleh Ketua Umum ini sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, maka saya membuat semacam strategi dan estimasi. Saya ingat waktu itu ditanya oleh Ketua Umum, oleh Kang Haji Cucun, Kang, berapa target? Saya bilang target Kabupaten 12 kursi, Provinsi 2 kursi, Pusat 2 kursi. Kenapa ini bisa seperti itu? Saya punya gambaran, strateginya begini. Ya mungkin saya dengan kemarin itu sudah 17 kali pemilihan ya. Jadi artinya saya udah punya sedikit paham langkah-langkah seperti apa. Ya alhamdulillah dengan kolaborasi saya dengan Kang Haji Cucun waktu kemarin, tanggal 14 Februari ya terlaksana. Dari angka sebelumnya 143.000 suara PKB 2018 kemarin mencapai 447.466 suara dan 12 kursi. Nah untuk provinsinya 2 kursi dan pusatnya 2 kursi. Total pusatnya di 517.000 suara. Nah tentu setelah itu saya tidak jumawa, walaupun kita sudah cukup kursi tetap mengajak partai. Teman-teman pimpinan partai untuk berkoalisi, ya yuk kita sama-sama membangun Kabupaten Bandung ke depan gitu. Ya alhamdulillah kemarin baru 5 partai dan saya juga masih memberikan kesempatan. Kalau toh misalkan ternyata 8 partainya mau gabung, ya alhamdulillah. Kita memikirkan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Bandung 5 tahun ke depan. Itu jadi saya ngajak kepada semuanya. Kan udah ketemu juga sama PDIP. Semua saya udah ketemu, sudah komunikasi semua, insya Allah. Nah kemarin kan baru bergabung di 5 partai. Iya 5 partai. Nah ini dinamika pilkada nih sudah 5 partai bergabung nih Kang. Nanti ke depan dinamikanya sampai sekarang sudah sejauh mana dinamika menuju pendaftaran? Pendaftaran kan tinggal 1,5 bulan lagi. Artinya kemungkinan bisa saja terjadi. Mungkin bisa dua pasangan, mungkin bisa 3 pasangan, mungkin juga bisa dengan kota kosong. Ya tergantung nanti komunikasi politik yang dilakukan. Jadi saya kira bagi saya politik ini adalah media ya dalam konteks untuk bisa menjadi peserta dan menjadi salah satu bakal calon atau calon. Tetapi yang paling penting ini silaturahmi dan persahabatan. Jadi hajat politik itu setiap 5 tahunan, tapi kita harus bangun masalah persaudaraan dan persahabatan itu lebih penting. Politik cuma sekali, tapi persahabatan selamanya. Ya kan? Itulah akhirnya mungkin Bapak bisa merangkul semua. Ya, karena dengan komunikasi yang baik, yang tentunya kita sepakati, contoh saat ini baru 5 partai untuk menentukan bakal calon wakilnya, ya saya serahkan kepada partai koalisi untuk dibahasnya. Kemarin tuh kalau nggak salah saya baca berita ada Raffi Ahmad kesini. Betul. Kan? Itu bagian. Saya juga kaget kemarin itu tiba-tiba ya memang saya mengundang sebelum ininya tapi kemarin datang dengan keluarga. Alhamdulillah beliau mensupport ya secara obrolan segala macam dan sebenarnya pengen sharing. Betulan ada adanya mau maju di Bandung Barat, jadi akhirnya minta sharing dan akhirnya beliau menyampaikan bahwa Kang Raffi mau all out untuk membantu saya. Alhamdulillah. Ini juga semua atas kehendak Allah kalau saya melihat memang di luar dugaan dan ini ada tamu istimewa yang tentunya bagi saya sangat luar biasa ya. Dan tentu kemarin sudah banyak ngobrol panjang lebar bagaimana konsep ke depan seperti bagaimana ya kita sampaikan. Itu bukan berarti Kang Raffi mau jadi wakil kan? Enggak. Beliau itu ingin membantu saya, karena beliau karena orang Bandung, tahu persis perkembangan Bandung ya. Jadi Kang Raffi ini menyampaikan bahwa saya siap untuk
bantu secara maksimal gitu. Oke. Jadi sekarang tuh koalisi itu ada PKB, PKB, Gerindra, Nasdem, Demokrat, sama PAN. PAN. Udah 5 kursi. Oke. Kang, ini nih soal arah kebijakan ke depan, Kang. Ini kan sudah didukung parlemen 12 kursi. Kira-kira arah kebijakan ke depan itu akan seperti apa jika nanti kalau Bapak terpilih lagi setelah pilkada? Kalau saya melihat koalisi ini 5 partai, ini berarti sudah 35 kursi ya. Dari 55 artinya secara parlemen kita sudah dominan. Ya. Dan kebijakan atau strategi yang akan kita lakukan ke depan, ini yang 13 program prioritas ini tetap kita lanjutkan dan bahkan kita tingkatkan. Tetapi ada 2 hal yang bisa menjadi saya prioritas, bahkan mungkin 3 hal. Pertama adalah menyelesaikan infrastruktur. Di samping 13 prioritas tadi, saya akan fokus menyelesaikan infrastruktur. Yang saat ini infrastruktur kita masih membutuhkan jalan ini kurang lebih 1,8 triliun. Kita sudah hitung. Karena keyakinan saya dalam konteks menghadapi 2045 Indonesia Emas, itu ada 5 hal yang harus kita pahami. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Kedua, big data. Ketiga, research and development. Keempatnya adalah institusi yang kuat, soliditas. Yang kelimanya pengelolaan keuangan yang baik. Nah, tentu 5 konsep ini menjadikan dasar bagaimana untuk bisa mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kenapa saya lebih ke infrastruktur? Karena percepatan ekonomi. Nah, sementara ekonomi ini adalah salah satu untuk peningkatan daya beli masyarakat. Nah, itu salah satunya 1,8 triliun. Nah, terus yang keduanya dalam hal sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu untuk SD kurang lebih 1.362 SD ini kan perlu revitalisasi. Karena dengan sistem UNBK sekarang, ujian dengan sistem komputerisasi ini kan harus ada perubahan dan penyesuaian. Dan apalagi menyangkut masalah persiapan untuk Indonesia Emas 2045. Artinya semua harus serba digital. Nah, kita olah, saya hitung sudah hampir kurang lebih membutuhkan hampir 2 triliun. Ya, jadi dua segmen saja ini sudah mencapai 4 triliun. Nah, belum rumah sakit yang tentunya ada yang perlu saya tambah itu rumah sakit baru 5 sekarang. Nah, yang selama 3 tahun ini, yang sebelumnya 3 rumah sakit ditambah 5 rumah sakit, mungkin saya akan nambah lagi di daerah Cimenyan. Ya, Cimenyan Celengkareng ini perlu rumah sakit. Dan 62 puskesmas, ini harus ada penambahan. Mohon maaf saya potong, Kang. Ini juga jadi spotlight saya nih. Jadi kalau saya lihat selama Bapak memimpin itu ada penambahan rumah sakit, termasuk di rumah sakit Cimaung, Pangalengan ya Pak? Pangalengan, terus kemudian Rumah Sakit Banjaran, Rumah Sakit Soreang, ada swasta juga di Muhammadiyah. Ini jadi penting karena itu tadi, kita sudah punya sistem BPJS ya Pak ya, yang bagaimanapun juga nggak bantuan lah. Misalkan lahir cesar mah masih gratis gitu Pak. Ini apa Pak? Bapak juga menyadari bahwa untuk pelayanan kesehatan ini jadi penting? Iya, karena di sini ada kejadian pada saat itu saya jadi anggota DPRD Kabupaten masih 2017. Saya minta kepada Bukadis Kesehatan minta bikin rumah sakit di Kertasari. Saat itu tidak setuju, ya, karena saya waktu itu jadi anggota DPRD dan bahkan alasannya itu SDM. Nah, tapi saya semangat. Bagaimana ternyata kejadian ada 2018 itu ada anak mantunya anggota DPRD Kabupaten mau melahirkan dibawa ke rumah sakit Al Ihsan. Dalam perjalanan melahirkan terjadi pendarahan, datang ke rumah sakit 2 jam kemudian ibunya yang melahirkan meninggal dunia. Ini kan fakta. Ironi ya Pak itu. Betul. Asbabul nuzulnya kan jelas. Artinya jarak tempuh antara Kertasari ke Al Ihsan ini kan 3 jam Pak. Nah, makanya begitu saya terpilih, saya bangun paling pertama itu Kertasari. Kenapa? Jangan sampai kejadian ibu yang melahirkan ini meninggal. Sudah terbangun? Udah selesai. Sekarang tuh udah 5 rumah sakit saya tuh. Penambahannya rumah sakit Kertasari, rumah sakit Cimaung, rumah sakit Arjasari, rumah sakit Pacira dan Bojong Soang. Udah selesai. Selama 3 tahun. 3 tahun itu Pak. Iya, memang kayak rumah sakit yang saya tahu tuh kan suka wisata Pangalengan, Pak. Itu kan jauh juga Pangalengan ke Soreang kan. Betul. Nah, makanya harus ada di situ. Jangan sampai masyarakat, maaf, gara-gara pelayanan tidak dekat, ini terjadi kejadian. Saya nggak mau lagi kejadian ada ibu melahirkan meninggal dunia, nggak mau. Ironi Pak itu Pak. Ironi. Terus kemudian sekolah juga Pak. Tadi kan Bapak cerita ada penambahan sekolah. Ini PPDB nih.
kan PPDB itu solusinya tetap penambahan sekolah ya Pak ya. Lu nggak mungkin omong kosong lalu ngomongin PPDB dan lain sebagainya kalau penambahan sekolahnya juga dikit. Karena saya pengalaman waktu itu pernah jadi kepala desa, saya tahu kebutuhan masyarakat desa. Ya akhirnya saya melihat lagi dibikin breakdown, dibikin grand design. Kira-kira kebutuhan SMP berapa lagi? Ternyata 50. Oke, kita anggarkan dari APBD, kita rencanakan 28 unit sekolah baru kata saya. Selama 5 tahun ya. Nah, sekarang baru selesai 20 SMP itu Pak. SMP. Unit sekolah baru. Yang 8-nya nanti dalam 2025 dan seterusnya. Nah, alhamdulillah ya, dan SMA kita usulkan 22 ke provinsi karena memang kewenangan provinsi. Iya, SMA. Dan kemarin dalam PPDB saya nggak mau ada terjadi anak putus sekolah. Saya minta pokoknya gimana caranya PPDB harus mulai. Alhamdulillah 11 kecamatan sekarang, termasuk Pangalengan. Kenapa? Karena kalau di Pangalengan tidak segera ada SMA, ini akan terjadi pernikahan dini. Betul, Pak. Putus sekolah, akhirnya orang tuanya daripada tidak sekolah lebih ditikahkan. Ini kan masalah. Terjadi angka stunting itu kan berawal daripada ibu hamil yang tidak terurus, akhirnya stunting. Nah, kita untuk menghindari hal ini kita selesaikan dari hulu sampai ke hilir. Tidak boleh kita berbicara di hilir saja. Kita harus fair. Dari mana ini persoalannya? Nah, kita harus bahas itu dulu. Jadi kita pahami antara hulu ke hilir ini harus betul-betul terintegrasi sehingga tidak ada lagi kekosongan. Gitu. Di Pangalengan kan cuma hiji ya Pak SMA ya? Iya, sekarang tambah lagi. Oh tambah. SMP? SMP 20 tambah. Pak? 20 nama 20 SMP baru sekarang. SMP baru? Ya. Oke, jadi insya Allah lah mungkin PPDB untuk SMP nggak mau ribu-ribu tadi. Nah insya Allah saya optimis lah kalau ini selesai ini akan terselesaikan. Tapi kita juga tetap komunikasi dengan swasta ya. Jadi jangan ada beranggapan bahwa di swasta ini bukan seperti itu. Mau sekolah di negeri atau swasta tergantung kitanya. Gitu. Kan cuma SMA unggul ya Pak, masih ada ribu. Nah ini saya bahkan menyampaikan kepada yang terhormat anggota DPR RI ya. Kira-kira provinsi tidak ngurus, udah kembaliin lagi lah. Jadi artinya saya pengen antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah ini berbanding lurus gitu. Oke. Nah soal infrastruktur Pak, ini rasa-rasa namanya beda jeung 10 tahun yang lalu. Asal jalan jelek Pak. Apalagi kan enak hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung wisata unggul. Terus saya cuma jalanin touring dari Pangalengan sampai ke Gambung. Itu full bisa gaspol Pak. Beton. Gitu. Itu sampai gimana Bapak melihat? Ya, karena kita dengan kolaborasi, ya kita silaturahmi dengan DPR RI, dengan kementerian sebelumnya, ya kita kan ada juga perwakilan. Ngapain ada perwakilan kalau kita tidak manfaatin dalam konteks positif ya? Ya akhirnya saya bikin koordinat secara teknisnya. Ya, sehingga kita sampaikan ke Bappenas dan memang waktu itu jalan mantap 88%, saya minta untuk ditambah lagi jalan desa menjadi jalan kabupaten sehingga jalan mantapnya di 66% baru kita bisa mendapatkan DAK. Dengan silaturahmi inilah tentunya ini akan tercapai. Silaturahmi kolaborasi. Saya dengan Kang Haji Cucun, dengan yang lainnya, dengan kementerian ini semuanya alhamdulillah. Ini Pak, ini juga jadi sering pergunjingan netizen tiap sore Pak, macet di Bojong Soang. Tiap hari kan sempat Bapak ngobrol soal flyover. Itu kan dulu tuh kan Bojong Soang itu jalan kecil ya, di gedean. Tapi macet kan nih. Betul. Nah, itu ya saya minta waktu itu kan memang ya kita kan yang merasakan. Jangan sampai dampak Kabupaten Bandung ini kan ya jangan ditanggung sendiri gitu kan. Nah akhirnya saat itu kan saya minta mengusulkan untuk bikin flyover. Ada 3 saya mengusulkan flyover itu. Pertama adalah flyover yang Bojong Soang, ya. Yang kedua flyover Kopo, yang ketiga flyover yang Ranca Ekek. Kenapa Ranca Ekek? Kalau terjadi kemacetan, kenapa macet? Karena kalau sore hari ini kalau kereta apinya ini kan lebih sering sehingga macet. Nah saat itu kan memang saya pernah nyentil ke Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Akhirnya saya ditanya kenapa? Ya memang faktanya macet. Harus ada solusi. Betul Pak. Akhirnya meminta ke Bapeda untuk bikin DD saat itu. Kalau misalkan perlu DD-nya dari APBD saya nggak apa-apa. Saya udah mengalah yang jembatan Cikeruh dari APBD kabupaten. Nah kemarin dengan Pak B yang dekol sudah dikontrol, ya sudah dianggarkan tahun ini 55 miliar oleh Pak B ya yang kemarin. Yang Ranca Manyar, saya bikin yang jembatan itu pakai APBD. Artinya, loh, saya itu kan
masyarakat itu kan tahunya bahwa ini bupati. Padahal kan ada tugas fungsi dan tanggung jawab masing-masing antara jalan kabupaten, provinsi dan nasional. Tapi dari seperti itu kita juga nggak sektoral lah. Tapi bukan dalam arti kata kita tidak saling menyalahkan. Tapi saya berkeinginan, yuk kita cari solusi seperti apa untuk perbaikan infrastruktur segala macam. Jangan sampai ada hambatan itu. Apalagi masalah kemacetan. Nah, ada 4 masalah yang harus dihadapi. Kemarin kan sempat terbentuk saklak Cekungan Bandung. Sampai saya nanya, ini dibentuk kalak Cekungan Bandung apa maksudnya? Untuk 4 hal. Pertama masalah kemacetan, kedua masalah banjir, ketiga masalah persampahan, yang keempat masalah tata ruang. Ya kalau dibentuk suatu organisasi tanpa anggaran, mau bisa jalan gimana? Lebih baik bubarkan cik saya. Ya kita beban. Saya dari kecil berorganisasi, kalau pola seperti itu nggak akan jalan. Itu. Soal lapangan pekerjaan, Pak. Ini Kabupaten Bandung itu kan wilayah industri. Bakal ada pergeseran nggak, Pak? Ini saya lihat angka pengangguran terbuka tahun 2021 itu di 8,52%. Saat ini sudah menurun di 6,52%. Artinya ada 2 digit. Hanya persoalan kemarin kita ada angka inflasi di pasca pemilu meningkat. Kenapa meningkat? Karena memang di sektor industri yang kurang maksimal, ya karena menunggu hasil pemilu, ya. Dan ternyata saya kemarin bicara lagi, pertekstilan ini kan relatif ada terjadi stuck Pak. Bahkan mungkin PHK. Nah, ini kan persoalan. Nah, saat ini tentunya saya akan terus menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk bisa ada solusi. Kalau di China itu kan ada subsidi dari pemerintah. Nah, apakah di negara kita ini bisa dirubah mekanisme seperti itu seperti apa? Kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa perusahaan yang akan mem-PHK. Ini juga kekhawatiran apabila terjadi PHK besar-besaran ini kan berdampak. Ya berdampaknya ke semua sektor. Ya baik misalkan tentang sosial, kerawanan, kriminal dan sebagainya ini kan terjadi. Nah, maka saya berharap pemerintah pusat harus mengambil langkah jangan sampai terjadi PHK besar-besaran. Dua terakhir, Pak. Ini kalau dulu tuh ada istilah urbanisasi, ya kan orang desa ke kota Bandung. Justru enak dibalik, Pak. Orang kota Bandung tuh boleh gua imah, bikin rumahnya di Bandung. Itu kan berdampak pada ketersediaan lahan, terus kemudian kemacetan karena dampak amdalalin dan lain sebagainya. Apa ada mengontrol gitu nggak, Pak? Misalkan untuk kita sudah diamankan dalam konteks di sini ada 2 hal. Rencana tata ruang wilayah RT RW kita udah selesai. Se-Indonesia itu baru 2 daerah, Kabupaten Bandung sama Bali. Nah, RDTR sudah selesai, dari 31 kecamatan baru menyelesaikan 23 kecamatan. Artinya tata ruang segala macam sudah diamankan, termasuk LSD lahan sawah yang dilindungi, ya. Sehingga saya keluarkan kebijakan bagi sawah yang dilindungi dan termasuk dalam sawah abadi, maka dibebaskan tidak usah bayar pajak setiap tahunnya. Dan termasuk kita perhatikan sarana prasarananya. Kita bikin saluran tersier, sekunder dan sebagainya kita buatkan. Kenapa? Karena petani kita ini betul-betul kita prioritaskan. Sampai saat ini 87.000 petani kita berikan BPJS Ketenagakerjaan, juga kita berikan hibah setiap tahun. Nah, ini dalam rangka untuk bisa mendorong para petani kita supaya lebih produktif dalam hal melakukan kegiatannya. Nah, tentu kalau tadi terjadi urban, ya saya kira memang kita tidak bisa hindari saat ini karena kita memang ada beberapa pengembangan di wilayah Kabupaten Bandung yang relatif, tetapi tidak merubah konsep tata ruang yang sudah kita tetapkan gitu. Insya Allah hanya di sini persoalan tetap bagaimana untuk mengurangi angka masalah kemacetan. Ini harus ada kolaborasi dari pemerintah provinsi gitu kan untuk bisa menjawab tantangan ini. Terakhir, Pak, ini soal politik karena ini kan podcast politik. Spill, Pak, soal Pilgub Jabar. Dari PKB, Pak, itu sebenarnya kok belum muncul? Nah, saat ini kalau PKB saya aja sedikit, Pak. Kita juga punya keinginan jujur saja 15 kursi loh, Pak, PKB. Jadi PKB ini kan kemarin itu yang ini kan wacanakan itu kan Kang Haji Cucun. Ya, orang kabupaten saya bangga sih kalau beliau benar-benar ingin dan jadi, ya alhamdulillah. Yang keduanya ada Pak Saiful Huda gitu, kader-kader PKB ini. Tapi sampai saat ini saya juga belum ada gambaran apakah mau maju atau seperti gimana, ya kita lihat nanti. Apapun keputusan ketua umum ya kita akan dorong dan kita akan support lah. Tapi yang jelas saya berharap siapapun calon gubernur yang akan datang, tolong
lebih tingkatkan kolaboratif. Tidak bisa ego sektoral. Tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa hanya dia yang bisa sendiri. Enggak. Saya pengen kolaborasi yang benar-benar fokus kepada tusi dan termasuk bagaimana untuk peningkatan dari 3 sektor, bagaimana untuk peningkatan IPM dalam hal bidang pendidikannya, kesehatan, daya beli. Nah, kalau kita fokus di 3 hal ini, maka IPM insya Allah akan meningkat. Closing statement Pak, soal Bapak. Saya rasa ini orang luar juga perlu inspirasi dari Bapak yang mulai dari nol, dari bisnis, kemudian jadi politisi muda. Apa Pak? Kuncinya jadi politisi yang Kuncinya, jadi Bapak. saya selalu ingat pada mentor saya. Kalau kita pengen sukses itu harus pegang 3 principle of business. Ada 3 hal untuk bisa kita sukses. Pertama adalah keberanian. Keberanian jangan gambling. Tetap keberanian harus dibaringkan dengan SDM, dengan keilmuannya. Yang kedua itu kejujuran. Yang ketiga tanggung jawab. Nah, kalau yang 3 ini bisa kita lakukan, maka insya Allah sukses. Dan yang keduanya saya menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada semua yang menyaksikan, kalau kita punya big dream, kalau kita punya mimpi besar, maka harus dibarengi dengan spiritual yang tinggi, karena Allah yang menentukan. Nah, apabila kita semua mempunyai big dream dengan spiritual yang tinggi, maka kita akan keluar aura yang positif. Apabila sudah keluar aura yang positif, maka akan menghasilkan karya nyata untuk kemajuan dan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Itu saja pesan dari saya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bapak ya? Sudah dibuktikan. Terima kasih Tribuners, jumpa lagi dengan podcast Mata Lokal Memilih yang lainnya. Tentu saja obrolan ini jadi menarik, semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang hendak memulai kehidupannya dimulai dari awal. Contoh yang ada buktinya. Sampai jumpa lagi. Hatur nuhun Bapak. Oke, sudah bisa ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.